Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Shalom jemaat Sukawarna yang saya kasihi. Satu sukacita kalau di tahun yang baru ini saya boleh memberitakan firman Tuhan buat saudara semua. Hari ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah menyingkapkan rahasia Allah. Menyingkapkan rahasia Allah. Saudara, hari-hari ini menghadapi tahun yang baru, yang sudah digadang-gadang dari tahun kemarin bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kegelapan. Kita perlu untuk lebih intim, kita perlu untuk lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara, kita perlu namanya penyingkapan dari pewahyuan-pewahyuan Allah yang ada di dalam diri Allah, yang ingin disingkapkan kepada masing-masing pribadi setiap kita. Dan tentunya setiap pribadi berbeda-beda. Ada mungkin orang yang sedang membutuhkan yang namanya jawaban atas pergumulan di bidang ekonomi. Ada yang membutuhkan jawaban dari pergumulan di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Kita perlu masing-masing untuk dapat menyingkapkan rahasia Allah yang memang Tuhan mau singkapkan ke dalam kehidupan setiap kita. Nah saudara, hari ini kita mau belajar dari kitab Amsal pasal yang ke-25 ayat yang kedua. Dikatakan kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Nah saudara, dalam hal ini bukan berarti Tuhan sedang senang main petak umpet, saudara ya. Tuhan sembunyiin, nanti tunggu siapa yang membukakan, bukan. Tetapi dari sini kita belajar bahwa Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menyelidiki setiap rahasia-rahasia Allah. Sehingga setiap kita waktu melangkah di 2023 ini, kita punya satu keyakinan. Kita punya satu goal, kita punya satu visi. Apa yang kita harus kerjakan, apa yang Tuhan mau aku lakukan, baik dalam kehidupan pribadi kita, dalam iman kerohanian kita, dalam usaha bisnis pekerjaan kita, dalam hubungan, dan segala macam aspek hidup kita. Saudara, waktu rahasia Allah disingkapkan, maka di sanalah kemuliaan Allah akan dinyatakan. Saudara, ada beberapa hal yang kita akan kupas secara singkat pada hari ini. Apa saja yang dapat menyingkapkan rahasia Allah? Apa saja yang kita butuhkan untuk kita dapat menyingkapkan rahasia-rahasia Allah? Saudara, yang pertama kita belajar adalah the sense of God. Kepekaan akan Allah. Hari-hari ini kita harus belajar lebih sensitif sama yang namanya kehadiran Allah. Sensitif bukan cuma bicara mengenai perasaan, tetapi bicara mengenai hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan cuma bicara mengenai, oh kalau Tuhan hadir rasanya merinding, rasanya air mata mau mengalir, ya itu luar biasa, kita bisa merasakan itu. Tetapi lebih daripada itu, sensitif akan kehadiran Allah juga adalah kita sensitif dengan teguran-teguran Allah. Sehingga waktu kita mendengar firman, waktu kita baca firman, waktu kita mendengar khotbah, waktu kita menyanyikan pujian atau mendengar pujian-pujian, kita menjadi sensitif bukan cuma dengan rasa hadir Allah yang berhubungan dengan panca indera kita, tetapi juga kita sensitif dengan apa yang Tuhan mau bicara lewat keadaan, lewat firman, lewat khotbah, lewat kesaksian, lewat apapun yang ada di sekeliling kita. Kita menjadi peka akan hadirnya Tuhan. Tuhan mau apa sih hari-hari ini dalam kehidupanku? Biarlah itu menjadi doa kita setiap hari. Tuhan, aku rindu melakukan kehendak-Mu. Singkapkan Tuhan, apa saja yang harus aku kerjakan hari-hari ini. Nah saudara, the sense of God akan menuntun kita kembali kepada firman dan pengenalan akan Tuhan. The sense of God yang benar akan membawa kita back to the Bible. Jadi bukan cuma kayak sepertinya ngawang-ngawang, oh saya bisa merasakan Tuhan, saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Tetapi hidupnya tidak berpadanan dengan firman Tuhan. Hidupnya tidak melakukan kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan. Maka kepekaan kita akan Tuhan patut dipertanyakan. Orang yang intim dengan Tuhan pasti punya kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau hidupnya masih penuh dengan melakukan kehendak aku, semauku, gimana aku,
Saya kira kepekaan tentang Tuhan itu menjadi hanya sebuah image semata, tetapi tidak mengubah kehidupan setiap kita. Bahkan dikatakan di 2 Petrus 1 ayat 2 terjemahan Amplified Bible, grace and peace, that special sense of spiritual well-being, be multiplied to you in the true intimate knowledge of God and of Jesus our Lord. Anugerah dan damai sejahtera akan berlipat-lipat ganda bagi kita. Juga dalam pengetahuan tentang Allah. Jadi saudara, semakin melimpahnya indera spiritual kita, the sense of God kita terhadap hadirat Tuhan, ini harus berbanding lurus dengan pengetahuan kita tentang Allah melalui firman-Nya. Artinya, harusnya kepekaan kita tentang Tuhan membawa kita semakin dekat dengan firman-Nya. Semakin intim dengan firman-Nya. Dan kalau kita perhatikan, bicara mengenai the sense of God, ayat-ayat yang mencatat tentang the sense of God, waktu sense of God itu meningkat, maka endingnya, hasil akhirnya adalah membawa setiap kita dipenuhi dalam damai sejahtera, dipenuhi dalam takut akan Tuhan, bukan takut dengan keadaan, dipenuhi lagi dengan yang namanya sukacita, dipenuhi dengan kehendak-kehendak kita yang kita gantung hanya untuk melakukan kehendak Allah, bukan lagi kehendak kita pribadi. Saudara, dalam pengalaman hidup saya, Tuhan kalau ngomong itu gak panjang lebar. Tuhan ngomong itu singkat, padat, jelas, dan mengubahkan hidup setiap kita. Satu kali beberapa waktu yang lalu, sekian tahun yang lalu saudara, mungkin sudah lebih dari 5 tahun yang lalu, saya mendapat kabar bahwa investasi saya yang saya titipkan kepada teman baik saya, yang dia janjikan mau dimasukkan di dalam sebuah reksadana, ternyata ditipu, dibawa kabur dan habis. Dalam keadaan terpuruk, semua tabungan habis ludes. Saya sama istri, saya berdoa, saya sujud di kamar waktu itu. Waktu saya berdoa, saya bawa istri saya, Tuhan tolong saya. Tiba-tiba Roh Kudus memberi impres yang begitu kuat. Roh Kudus bilang begini, kamu serakah. Kalimatnya singkat, cuma 2 kata, kamu serakah. Tetapi itu membuat hati saya hancur, membuat saya menyadari, ya Tuhan, aku serakah. Saudara, kepekaan akan Allah, bukan cuma kita bisa merasakan Allah lewat merinding, bukan cuma itu. Tetapi harusnya kita juga menjadi peka akan setiap teguran, nasihat, sesuatu yang harus kita ubah di dalam diri kita, itu kita peka akan itu. Dan kita dengan senang hati, dengan rela hati, kita mau jujur di hadapan Tuhan, dan kita berubah. Kalau saudara cuman kita peka dengan standar, oh saya bisa merasakan merinding, oh saya bisa penglihatan, oh luar biasa. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah kepekaan kita tentang Tuhan itu, kepekaan akan Allah itu, membawa perubahan, membawa dampak atau tidak di dalam kehidupan kita? Kalau tidak, berarti hanya untuk pamer-pamer semata, tidak ada faedahnya di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, hari-hari ke depan akan lebih banyak lagi hal-hal yang Tuhan singkapkan. Bahkan, kalau saya boleh katakan, tahun ini akan menjadi tahun pemurnian Tuhan buat setiap kita. Sama seperti tema yang Tuhan berikan kepada GB Gatot Subroto, bahwa tahun ini menjadi tahun kebangkitan, tahun kemenangan. Saudara, untuk seseorang yang a loser become a winner, become a victorious, seorang pecundang bisa berubah menjadi seorang pemenang, tentu akan melalui sebuah tahapan yang namanya proses. Proses dimurnikan, proses diperbarui, proses diperbaiki. Dan semua proses itu baru bisa terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita mau membiarkan Tuhan mengobrak-abrik hati kita. Mau membiarkan Tuhan membereskan hati setiap kita. Saudara, waktu saya dibereskan hatinya gak enak, saudara. Pengennya dibela Tuhan. Pengennya tuh Tuhan bilang gini, tenang anakku. Apa yang terhilang nanti aku gantikan. Enggak tuh. Tetapi saudara, saya mau bilang hari ini, sekalipun uang itu hilang tidak kembali,
Tetapi waktu saya mengambil langkah bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mau menyadari kelemahan diri saya dan saya mau Tuhan, ya saya serahkan. Mengakui dengan sebuah keberanian tentunya. Karena tidak mudah untuk mengatakan itu dalam keadaan terpuruk. Tetapi lihat sampai hari ini, Tuhan tidak pernah membiarkan saya hidup di dalam kekurangan. Tetapi Tuhan menjadi Allah menyediakan segala yang kuperlu. Sampai hari ini, saya tidak pernah kekurangan. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang baik? Waktu kita salah, kita mengaku diri, kita bertobat. Tuhan mengampuni, Tuhan menjawab doa-doa kita. Tuhan memimpin dan menuntun hidup kita, membawa kita kepada jalan kemenangan yang sudah dipersiapkan olehnya. Nah saudara, mari hari-hari ini juga jangan kita menjadi orang yang tumpul ke dalam tapi tajam keluar saja. Tajam keluar, tumpul ke dalam. Saudara, sebelum saya kena tipu di bulan Januari, 5 tahun yang lalu, sebetulnya beberapa bulan sebelumnya, saya ditipu itu Januari, saya tahu kabar itu di Januari. Dari bulan Oktober sebetulnya Tuhan sudah berfirman sama saya. Perhatikan investasi, perhatikan investasi. Saya berpikir waktu itu, oh ini untuk saya khotbahkan. Khususnya kepada para pengusaha, saya berpikir waktu itu seperti itu. Saya mulai khotbahkan di bulan Oktober, November, saya mulai khotbahkan Desember. Saya mulai terus khotbahkan, ayo investasi hati-hati. Tapi saya tajam keluar, tumpul ke dalam, saudara. Padahal kalau Oktober itu saya dengar dan saya ngerti bahwa firman itu untuk saya. Dan saya berubah hari itu, saya mewaspadai diri saya berjaga-jaga. Mungkin Januari, tidak ada tuh saya kena kabar, saya kena tipu. Karena masih ada kesempatan untuk saya menarik dana saya. Tetapi sekalipun saya melakukan kesalahan karena tidak peka akan hadirnya Tuhan, tidak peka akan suara Tuhan, Tuhan tetap bisa memberikan keluputan saat kita mau datang bertobat di hadapan Tuhan. Saudara, apapun yang membuat engkau terpuruk hari-hari ini, yuk jangan keraskan hati. Kita datang sama Tuhan, kita akui kesalahan kita bertobat sungguh-sungguh. The sense of God harusnya menuntun kita juga untuk peka terhadap teguran-teguran daripada Tuhan kepada hidup kita. Nah, poin yang kedua adalah kita butuh yang namanya obedience, ketaatan. Ketaatan adalah salah satu kunci disingkapkannya rahasia Allah, tapi memang berjalan dulu baru kemudian hari kita akan mengetahuinya. Cara ketaatan bekerja adalah kita melangkah dulu, kita mengerjakan dulu. Baru berikutnya kita ngerti, oh ternyata ini loh tujuan Tuhan. Saudara, ketaatan dan iman adalah tindakan yang tidak bisa kita pisahkan. Karena orang berkata aku beriman tetapi tidak mempunyai bukti dari iman itu yaitu ketaatan, maka imannya adalah iman yang kosong. Bukti dari iman kita adalah perbuatan. Salah satu perbuatan yang kita bisa lakukan sebagai bukti iman kita adalah taat sama perintah Tuhan. Tentu bukan bicara mengenai, saya pokoknya gimana nanti, taat dulu. Bukan begitu, kita ngerti satu hal yang kita perlu ngerti waktu kita berjalan dalam ketaatan. Satu hal saja, bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Iman tanpa ketaatan adalah kosong. Setelah kita mengerti itu, iman yang benar, maka kita pasti akan taat melakukan firman, melakukan kehendak Tuhan. Saudara, waktu saya mau masuk kuliah, saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan saya harus kuliah apa ya? Tuhan bukakan, kamu harus kuliah accounting, kamu harus ini, kamu harus itu. Saya jalankan, mujizat Tuhan berikan, saya melangkah dengan iman tentunya. Tapi waktu dijalani ternyata banyak banget obstacles-nya, banyak banget masalahnya. Ternyata saya bukan orang yang fasih di bidang accounting, tetapi saya harus menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Ini adalah pelajaran hidup yang saya temukan. Saudara, ada sebuah quotes dari saya, saudara ya. Belajarlah untuk menyelesaikan apa yang kita mulai sebaik mungkin. Sebab di sanalah pelajaran ketekunan kita dimulai. Kalau kita terbiasa untuk putus di jalan, berhenti di tengah jalan, sampai kapanpun kita akan menjadi pribadi yang mudah menyerah, menjadi pribadi yang gagal di jalan, dan selamanya begitu ketemu tembok kita sepertinya tidak bisa menghadapi. Tembok yang begitu keras dan begitu tebal, lalu kita angkat bendera putih dan berkata, aku menyerah. No. Justru apapun yang kita sedang kerjakan yang rasanya hari ini kayaknya berat, padahal kita sudah mengawalinya dengan doa, dengan sungguh-sungguh.
Tetap kerjakan, pasti akan ada jalan, dan pasti kita akan bisa menyelesaikannya. Sebab ini adalah tahunnya, tahun kemenangan. Saudara, waktu saya kuliah accounting, akhirnya saya selesai. Saya tidak langsung menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, saya bekerja di sekuler. Tetapi pada satu titik Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya pun masih nggak ngerti, saya masih merasa seperti seorang pelari maraton. Tapi dengan gaya berlatih bulu tangkis, sepertinya nggak nyambung. Mau jadi hamba Tuhan, kok kuliahnya accounting, kayaknya nggak nyambung. Tapi saudara, waktu 5 tahun kemudian berlalu, saya baru ngerti. Oh ternyata, ada hal-hal yang dibutuhkan di dalam rumah Tuhan yang saya harus bereskan, yang berhubungan dengan sistem akuntansi yang saya pelajari beberapa tahun yang lalu. Kita mana tahu apa yang akan terjadi 5-10 tahun di depan kita, tapi Tuhan tahu. Orang yang berjalan di dalam ketaatan, dia nggak tahu apa yang akan terjadi di depannya, tetapi Tuhan tahu. Dan waktu seseorang berjalan dalam ketaatan, dia sedang mempercayai Tuhan sebagai pemimpin di dalam hidupnya. Dan di sanalah waktu kita berjalan, Tuhan bukakan puzzle demi puzzle di dalam kehidupan setiap kita. Nah, saudara, kita mau belajar sedikit dari seorang bernama Ahab dan nabi besar bernama Elia. Di 1 Raja-Raja pasal 19, ayat pertama sampai ayat ke-10, saya cerita secara singkat saja, saudara bisa baca sendiri cerita tentang ini. Waktu itu Ahab memberitahukan kepada istrinya Isabel segala yang dilakukan Elia waktu dia menyembelih nabi Baal. Dan pada saat itu Isabel marah sekali dan berkata, awas ya Elia, kalau waktu ini juga kepalamu masih utuh, lihat ya, Isabel mengancam mau membunuh Elia. Saudara, apa yang dilakukan Elia? Elia ketakutan. Elia masuk ke padang gurun, Elia masuk ke gua, dia menyembunyikan diri. Alkitab mencatat pada saat itu ada guntur, ada angin badai. Tetapi Elia tidak merasakan ada Tuhan. Satu kali ada angin sepoi-sepoi. Elia merasakan ada hadirat Tuhan. Dia keluar menyelubungi mukanya. Dan betul ada Tuhan di sana. Pada saat ada Tuhan di sana berarti Elia punya kepekaan tentang hadirnya Tuhan. Tapi kemudian Tuhan tanya sama Elia, Elia apa yang kau sedang kerjakan di sini? Elia bilang, oh Tuhan aku gila-gilaan kerja buat Tuhan. Aku sibuk banget belain Tuhan dan gak ada seorang pun di pihakku yang mendukungku. Kedua kalinya Tuhan tanya, Elia, apa yang sedang kau kerjakan? Dan kalau saudara lihat dalam terjemahan Inggris, kita akan temukan, Tuhan sedang tanya, apa yang sedang engkau kerjakan? Elia jawab, oh Tuhan kemarin itu, waktu itu. Dia jawab dengan jawaban yang lalu. Dulu Tuhan aku kerja gila-gilaan, aku pelayanan luar biasa. Tuhan gak bergeming. Tapi kali kedua Tuhan bilang begini, Elia, aku punya tugas buat kamu. Apa tugas Elia? Ada 3 tugas Elia yang Tuhan berikan. Dikatakan Urapi Hazael menjadi raja atas Aram. Yang kedua Urapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Dan yang ketiga Urapi Elisa bin Safat menjadi nabi menggantikan kamu. Dan Tuhan bilang begini, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Apa yang Elia pikir dia kerja gila-gilaan buat Tuhan. Dia pikir dia udah berjasa banyak buat Tuhan karena belain nama Tuhan. Tetapi buat Tuhan bukan itu tugas yang harus dilakukan. Makanya Tuhan bilang, ini bahasa saya saudara ya. Apa yang kamu bilang sulit cuma seorang diri. Aku simpen 7.000 loh. Orang yang tidak sujud menyembah Baal. Artinya untuk mendapatkan satu buat kamu sepertinya sulit. Aku punya 7.000. Tetapi Tuhan dengan gamblang bilang, kerjakan 3 hal itu. Urapi Hazael, Yehu, Elisa bin Safat. Dan saudara, dari 3 perintah Tuhan, mana yang Elia lakukan? Cuman satu yang terakhir. Elia mengurapi Elisa bin Safat menjadi nabi pengganti dia. Tetapi poin 1, poin 2 dia tidak lakukan. Padahal saudara, kita hari ini yang baca firman kita ngerti. Kalau saja poin kedua, waktu Tuhan suruh, urapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Kalau saja Elia taat, kalau saja Elia melangkah di poin yang kedua itu. Yehu cucu Nimsi dicatat oleh Alkitab menjadi orang yang membunuh Ahab dan seluruh keturunannya, termasuk Isabel, orang yang paling ditakuti sama Ahab, sama Elia. Seandainya Elia tahu
pasti dia akan lakukan. Elia gak tahu bahwa waktu dia berjalan di dalam ketaatan untuk mengurapi Yehu cucu Nimsi, maka dengan sendirinya ketaatan itu akan menuntun Elia kepada jawaban Tuhan, leading to the answer of God. Seringkali Tuhan minta kita untuk berjalan di dalam ketaatan percaya sama Tuhan. Karena Tuhan tahu waktu kita berjalan melangkah, Tuhan sudah sediakan jawaban di ujung jalan. Sayang kita enggan melangkahkan kaki kita untuk mulai melangkah di dalam ketaatan. Mungkin kita berkata, mana mungkin Tuhan, gak bisa, gak mungkin. Hari ini yuk kita belajar, waktu kita dengar ini bukan satu kebetulan. Marilah kita mau belajar untuk berjalan di dalam ketaatan. Sekalipun mungkin hari ini kita gak ngerti kenapa ya, Tuhan kok suruh aku lakukan ini. Mungkin kita gak paham. Tapi lihat dari kisah ini kita belajar, seandainya Elia taat. Tuhan gak bilang dari awal, Elia nanti kalau kamu urapi Yehu cucu Nimsi, Yehu itu yang akan langsung bunuh Isabel. Enggak. Seandainya Elia taat, Elia akan menemukan jawaban atas pergumulannya. Tetapi sayangnya dia tidak lakukan. Sehingga sampai hari dia terangkat ke sorga, mungkin dia masih punya satu ganjelan pertanyaan, Tuhan kenapa Tuhan tidak tolong saya masalah Isabel. Mungkin kalau kita gak pernah taat berjalan, melangkah dengan iman, sampai hari kita mati, kita menimbulkan sebuah pertanyaan, Tuhan kenapa Tuhan tidak tolong saya. Padahal seandainya kita berjalan dalam ketaatan itu, kita tidak akan mati penasaran. Mari saudara, kita belajar hari ini. Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat menyingkapkan rahasia Allah. Dan tidak lain, yang ketiga ini adalah melalui rohnya. 1 Korintus 2 ayat 10-11 dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Saudara, kalau kita mau disingkapkan rahasia-rahasia Allah, pewahyuan-pewahyuan Allah, kita perlu banyak masuk di dalam kehidupan roh. Banyak memuji, menyembah Tuhan. Sekalipun kita gak ngerti. Sekalipun beban begitu berat. Sekalipun kita gak ngerti apa yang sedang menimpa hidup kita. Dan mungkin sekarang kita dalam keadaan tertekan. Ketakutan, kekhawatiran, anxiety, depresi. Menghadapi 2023. Banyak masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena waktu kita membangun roh kita. Penyingkapan rahasia Allah dimulai dari kehidupan roh yang kita bangun. Keintiman itu mulai dibangun di dalam kehidupan roh. Dan roh akan mulai menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam diri Allah. Sehingga kita tahu apa yang kita harus kerjakan 2023 ini. Dan saudara, kenapa sih kita butuh penyingkapan rahasia Allah? Kita summary-kan ada 3 sebetulnya. Yang pertama, kenapa kita butuh penyingkapan rahasia Allah? Yang pertama, kita akan dapat melihat dengan sudut pandang ilahi. Sudut pandang yang ilahi ini akan membuat kita memutuskan masalah apapun dengan tepat. Dan yang kedua, hidup kita akan menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Tentu itu akan membuat kita terluput dari hal-hal buruk. Dan kalaupun kita harus melalui hal-hal yang tidak baik, tidak enak, akan selalu ada penyertaan Tuhan, garansi dari Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu penyingkapan rahasia Allah? Supaya kita bergerak dengan waktu yang tepat, tidak banyak habis tenaga, tidak banyak habis waktu, sebab semua menjadi waktu yang tepat dalam menjalani rencana Allah. Maka di sanalah kita mungkin akan bertemu yang namanya orang yang tepat di waktu yang tepat. Sehingga kita tidak habis waktu untuk mencoba ini dan itu. Tetapi kita berjalan di dalam efektivitas waktu bersama dengan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita bisa maksimal terjadi, digenapi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan selesai, mari kita berdoa, saudara. Tuhan bersyukur buat firman-Mu. Mengajar kami, menegur kami, mengingatkan kami kembali. Mungkin banyak di antara kami yang sudah mulai lelah. Bahkan kami mengawali 2023 dengan banyak kekhawatiran, banyak ketakutan.
menjadi banyak misteri-misteri di dalam pikiran dan hati kami. Tuhan, terima kasih Engkau menyingkapkan kepada kami bagaimana kami bisa mendapat pewahyuan, bagaimana kami bisa menyingkapkan rahasia-rahasia Allah yang memang Tuhan rindu untuk berikan kepada setiap kami menghadapi 2023. Kami percaya Tuhan, waktu kami berjalan di dalam kepekaan, berjalan di dalam ketaatan, berjalan di dalam Roh-Mu, Engkau akan menuntun kami kepada jawaban dan jawaban. Engkau akan menuntun kami menjadi orang-orang yang bangkit dan penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, pulihkan mereka Tuhan. Jamah mereka waktu mereka sakit, bahkan diranjang mereka waktu mereka sakit. Kiranya bilur darah Yesus menjamah, menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, berkati setiap hubungan rumah tangga, berkati mereka yang rindu punya keturunan. Tuhan, berikan keturunan yang ilahi dengan cara yang ajaib, sebab tidak ada yang mustahil bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga lepas keluarga, suami istri, orang tua, anak, mertua, menantu. Pulihkan setiap hubungan yang hancur, ikat dengan tali kasih Kristus, berikan unity satu dengan yang lain. Tuhan, berkati keluarga lepas keluarga, berkati dengan mujizat demi mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan kasih karunia-Mu, supaya kami boleh berjalan di dalam ketaatan, dan ketaatan ini bisa menuntun kami kepada jawaban-jawaban yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan memerintah atas hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.